Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Nafarel Farm. Hari ini kita akan menyelami perjalanan menarik dalam budidaya tanaman tomat, khususnya bagi petani pemula. Musim hujan seringkali menjadi tantangan besar dan banyak petani merasa ragu untuk memulai. Namun, seperti yang akan kita lihat, tantangan tersebut bukanlah halangan, melainkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mas Riswanto atau yang lebih dipanggil akrab Mas Katop, kita akan menjelajahi berbagai aspek tentang pentingnya dalam perawatan tanaman tomat, mulai dari pemilihan varietas hingga teknik pemupukan yang tepat. Mas Katop berbagi pengalaman berharga dalam menghadapi musim hujan dan mengoptimalkan pertumbuhan tanaman tomatnya. Jadi, siapkan diri sahabat untuk belajar dan terinspirasi. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan rahasia di balik kesuksesan budidaya tanaman tomat yang mengesankan. Pertumbuhan tanaman tomat seringkali menjadi tugas yang menantang, terutama bagi petani pemula yang ingin menggali potensi pertanian mereka. Musim hujan menjadi salah satu faktor utama yang dapat menghambat perkembangan tanaman tomat. Air berlebihan dapat merugikan akar dan menyebabkan berbagai penyakit, sehingga petani pemula seringkali merasa kewalahan oleh kompleksitas budidaya tomat, terutama ketika musim hujan tiba. Terkadang, langit yang mendung dan air yang berlimpah dapat membuat petani pemula ragu-ragu untuk memulai usaha budidaya tomat mereka. Tanah yang terlalu basah dapat menghambat perkembangan akar, sehingga tanaman tomat tidak dapat menyerap nutrisi dengan optimal. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana mengatasi hambatan musim hujan, petani pemula dapat mengelola budidaya tomat mereka dengan lebih efektif. Seiring berjalannya waktu, petani pemula mulai menyadari bahwa tantangan bukanlah penghalang mutlak. Pengalaman dan pengetahuan bertambah dan langkah-langkah konkret diambil untuk menghadapi musim hujan. Sistem drainase yang baik, pemilihan varietas tomat yang tahan terhadap kondisi lembab, dan penanganan penyakit dengan pendekatan organik menjadi kunci keberhasilan. Petani pemula yang semula ragu ini melihat perubahan positif dalam pertumbuhan tanaman tomat mereka. Meskipun masih ada hambatan, tetapi tingkat perubahan yang berhasil mencerminkan tekad petani pemula untuk belajar dan beradaptasi. Kini, mereka tidak hanya berhasil menghadapi musim hujan, tetapi juga mampu menghasilkan potensi pertumbuhan tanaman tomat. Proses ini adalah sebuah perjalanan yang membangun kepercayaan diri petani pemula dan mengukir prestasi di dunia budidaya tanaman. Mas Katop beralamat di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Musim tanam sekarang sedang sibuk-sibuknya merawat tanaman tomatnya. Dikenal sebagai petani yang hendak terjun di dunia pertanian, alhasilnya tidak bisa diremehkan. Sejauh kami melihat pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada tanaman tomatnya. Masa cepat panen tanaman tomat menurut beliau tergantung dari pemilihan varietas. Untuk varietas tomat yang beliau tanam di musim sekarang ini adalah varietas tomat Komodor dari cap kapal terbang. Klasifikasi benih dengan masa panen di bawah 80 hari setelah tanam. Pola tanam yang meliputi pengaturan jarak tanam. Musim tanam ini, beliau menerapkan jarak tanam 50 x 50 cm dengan pola 2 lajur pada bedengan. Pengaturan jarak tanam yang ideal untuk budidaya tanaman tomat. Selain pengaturan jarak tanam, beliau juga melakukan perempelan habis tunas dari bagian bawah. Tujuannya, merempel habis ini yakni memperlancar sirkulasi udara dan memaksimalkan intensitas cahaya matahari yang masuk. Aplikasi pupuk dasar dirancang untuk memberikan kemudahan bagi para petani dalam mengelola pupuk tanaman yang lebih tepat dan efektif.
Pupuk dasar yang beliau gunakan yaitu pupuk kandang ayam, pupuk kimia SP36, dan pupuk Ponska. 3 pupuk ini beliau campur menjadi satu dan ditaburkan merata pada area bedengan. Pada usia 15 hari setelah tanam, beliau sudah memulai pengocoran menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16-16 dengan dosis 3 kg dan pupuk fosfat Vertipos 1 kg yang dicampurkan menjadi satu dan dilarutkan ke dalam 200 liter air. Interval pengocoran 10 hari sekali dan dikocorkan di lubang tanam. Setelah melakukan pengocoran di fase pertumbuhan, beliau juga turut aplikasi via spray. Untuk pupuk yang beliau gunakan yaitu pupuk magnesium fosfat Mordenpol dengan dosis 2 tutup botol yang dikombinasikan dengan asam amino premino setengah tutup botol yang dilarutkan ke dalam 16 liter air. Interval spray 4 hari sekali, di mana awal pertumbuhan tanaman sempat terkendala dengan aplikasi 2 bahan ini. Mulai tampak perubahan. Batang tanaman mulai kokoh, daun mulai hijau segar, dan tanaman mulai beradaptasi dengan baik. Menginjak masa pembuahan, beliau menambahkan pupuk kalium, yaitu Kalinet. Sedangkan pupuk sebelumnya masih berlanjut diaplikasikan. Dari hasil yang dirasakan, dengan aplikasi Kalinet tampak buah lebat dan kualitas buah maksimal, serta kulit buah mengkilap. Rutinnya aplikasi beberapa pupuk ini, titik tumbuh tanaman mulai terus bertumbuh. Kesimpulan pada video kali ini adalah banyak faktor yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, mulai dari kualitas tanah yang kurang subur, cuaca yang tidak bersahabat, hingga pengelolaan nutrisi yang tidak tepat. Oleh karena itu, penting bagi para petani dan pecinta tanaman untuk memahami kebutuhan nutrisi tanaman mereka dan memberikan dukungan yang diperlukan. Menggunakan pupuk yang tepat dengan kandungan nutrisi seimbang dapat menjadi solusi ajaib untuk mengatasi pertumbuhan tanaman yang terhambat. Pupuk memberikan tambah nutrisi yang mungkin kurang dalam tanah, memberikan dorongan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Pentingnya nutrisi dalam mendukung pertumbuhan tanaman tidak dapat diabaikan. Setiap tanaman memerlukan kombinasi nutrisi yang tepat untuk tumbuh dengan optimal. Serupa dengan kita yang butuh makanan bergizi untuk tetap bugar, tanaman juga membutuhkan nutrisi sebagai bahan bakar untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami dalam dunia budidaya tanaman tomat. Dari tantangan musim hujan hingga teknik pemupukan yang efektif, kita telah belajar banyak hal berharga. Ingat, setiap petani pemula memiliki jalan dan pengalamannya uniknya sendiri. Dan yang terpenting adalah tetap belajar dan beradaptasi. Jangan ragu untuk berbagi ilmu dan pengalaman sahabat, karena bersama kita bisa mengatasi berbagai permasalahan dalam budidaya pertanian. Jika sahabat menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar pertanian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.